Tuhan pada pagi hari ini, Majelis Kepir Jemaat Jakarta menyambut dengan sukacita atas kehadiran jemaat. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. M. Tomana, MTH. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari jemaat kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita saat ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita menyanyi dari PKJ 7 ayat 1 dan ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nas pembimbing di dalam ibadah minggu hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat menyambut dengan menyanyikan NKB 17 bait 1 dan 2. Segalanya
Cuma marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 565 ayat 1. Kasih pasti nomor 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Saya jemput jemaat berdiri, kita berdoa. Ya Allah yang rahmani dan yang rahim, Allah dan Tuhan yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi ini ya Tuhan, hati kami penuh ungkapan syukur. Kami berterima kasih untuk penyertaan, pertolongan Tuhan. Dan secara khusus, Tuhan menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus, untuk kami bersama memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa sebagai persekutuan, sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kami tidak mampu merefleksikan cinta kasih-Mu secara utuh. Kami tidak mampu berbagi kasih kepada sesama kami. Bahkan juga kami tidak sempurna mengasihi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati, mengakui akan segala dosa dan keterbatasan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Ya Tuhan,
dengarlah permohonan kami ini. Dan kiranya berkat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, setelah kita datang kepada Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih. Baiklah, pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk mendengar, membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan selanjutnya ayat 16 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid sesuai dengan lembaga Alkitab menyatakan akan hidup tersebut. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan, Dia yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku memutuskan seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tapi kalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salam itu kembali kepada tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu.
Dalam pembacaan yang kita sudah ikuti bersama pada Lukas 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dan ayat 16 hingga ayat yang ke-20, kita akan merenungkan dalam satu tema kecil, Yesus mengutus kita mewartakan damai sejahtera. Jemaat sekalian, seperti padi yang sudah menguning dan membutuhkan penuai, begitu pula dengan Tuhan membutuhkan para pekerja. Karena itu di dalam pembacaan kita hari ini, Yesus mengutus 70 murid untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Sifat pelayanan itu mendesak dan tentu beresiko, mengandung bahaya. Karena itu mereka harus waspada. Pada ayat yang kedua dan ketiga, karena itu mereka bagaikan anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Konsentrasi mereka harus terpusat karena mereka mesti bersegera melaksanakan tugas itu. Segala sesuatu yang mengakibatkan penundaan harus diabaikan karena mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Para murid juga tidak boleh memusingkan dirinya dengan segala keperluan yang harus mereka bawa. Meskipun tampaknya pengorbanan mereka begitu besar, belum tentu tanggapan yang akan mereka terima selalu menyenangkan. Ada kalanya mereka akan mengalami penolakan yang mengecewakan. Namun demikian, mereka harus tetap memberitakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang sakit. Maksud menyembuhkan orang sakit di sini tentu bukan sekedar secara fisik. Kita juga menjadi penyembuh penyakit sosial bagi lingkungan sekitar di mana kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila berita itu ditolak, haruslah diucapkan suatu peringatan mengenai hukum Tuhan, sebagaimana di dalam pembacaan kita tadi. Namun yang amat menggembirakan adalah bahwa Yesus menjelaskan betapa berarti dan mulianya penugasan itu, karena penerimaan terhadap mereka diidentikan dengan penerimaan terhadap Allah sendiri. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Inilah saudara-saudara puncak penugasan sekaligus jaminan serta dukungan Tuhan atas murid-muridnya, termasuk kepada gereja Tuhan masa kini yang terus berlangsung dan secara terus menerus. Karena itu saudara-saudara, ketika kita memasuki ladang pelayanan di mana tuayan sudah menguning, jiwa-jiwa yang menantikan berita keselamatan,
berita damai sejahtera. Jangan kita kalah, jangan kita takut, karena Tuhan bersama senantiasa. Allah Immanuel, Allah yang imanen beserta dengan gerejanya. Saudara-saudara, gereja juga bertugas memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus serta pengharapan yang ada, kehidupan damai sejahtera saat di dunia dan waktu yang akan datang. Artinya saudara-saudara, menjadi pewarta damai sejahtera bukan nanti kita menanti-nantikan di surga, tetapi kerajaan Allah dimulai dan sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk bagian yang penting, yaitu memberitakan keadilan dan damai sejahtera berdasarkan kasih yang diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kata dan perbuatan kita. Itulah yang menjadi pewartaan yang dinantikan, diminta oleh Tuhan bagi setiap umatnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pewartaan misi Tuhan Yesus ke dunia menyadarkan kita bahwa misi itu ditujukan untuk semua orang, bukan sekelompok, bukan suku tertentu, tetapi ditujukan kepada umat manusia yang ada di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kita harus juga ada di dalam arak-arakan sebagai pembawa, pewarta kabar sukacita itu, kabar keselamatan, pembawa damai sejahtera kepada dunia di mana kita ada. Meskipun dalam realita kehidupan di tengah dunia di mana kita berada, terbanyak ancaman dalam menjalani tugas ini, namun sesungguhnya penyertaan, pertolongan, dukungan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya tidak menghilangkan keraguan kita sebagai pembawa berita damai sejahtera. Selain itu, sebagai pengikut Kristus yang diutus di tengah-tengah dunia ini, kita harus membawa damai sejahtera dan keadilan. Tidak ada damai sejahtera jika tidak ada keadilan. Gereja dan kita ditugaskan menjadi agen pembawa perdamaian yang mampu bertindak secara adil. Setiap pengikut Yesus merupakan orang yang harus bisa menegakkan keadilan agar damai sejahtera diwujud nyatakan. Tentu keadilan itu bukan turun dari langit, namun keadilan itu harus diperjuangkan. Karena itu dimanapun para pengikut Kristus berada, jika melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan, semestinya gereja, saya dan saudara-saudara sekalian harus menyuarakan keadilan
agar damai sejahtera dapat hadir di antara kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan pertentangan, yang penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan. Di sanalah gereja terutus untuk menghadirkan Salom Tuhan. Saudara-saudara, damai sejahtera dalam bahasa Yunani diangkat atau diambil dari satu kata eirene. Sering mendengarkan atau padanan yang sama dalam bahasa Ibrani Shalom, kata yang sangat familiar dengan kita saat ini, yang artinya bebas dari perasaan takut, merasakan ketenangan, kenyamanan, keamanan tanpa permusuhan, termasuk di dalamnya ada perasaan secara fisik sehat dan sejahtera. Jadi dapat disimpulkan saudara-saudara, kata eirene atau Shalom itu adalah sebuah suasana dan keadaan yang begitu aman, nyaman. Kita menikmati damai sejahtera, baik secara psikis maupun secara fisik. Kita menikmati yang namanya kedamaian, keamanan, kenyamanan, lebih dari pasukan tentara yang berjaga-jaga. Itulah gambaran kata eirene atau Shalom. Saudara-saudara, perkataan kerajaan Allah sudah dekat kepadamu menunjukkan bahwa pemerintahan Allah sudah tiba, di mana Allah sendiri berkerajaan dan menjadi raja. Bawalah, taburlah dan hiduplah di dalam damai sejahtera untuk semua orang. Amin. Saya jemput jemaat berdiri bersama sekalian orang yang percaya dari segala tempat dan dari segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Tinggi dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memberikan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jika ada kesaksian pujian, disilakan.
instrumen puji diadakan, dan setelah puji diadakan kita akan menyanyi ayatnya yang kedua. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan. Persembahan kami boleh berguna untuk kelebaran namamu di tengah-tengah jemaat kami di Gereja Protestan Indonesia Luhur, Jemaat Jakarta. Bapak, majelis yang akan mengelola memberkati Bapak agar dapat mengelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini kepadamu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syukur dan salawat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami kembali menghampiri hadirat-Mu di dalam doa, syukur, dan syafaat kami. Kami berterima kasih atas perkenan-Mu, Roh Kudus-Mu boleh hadir, menyertai dan meneguhkan setiap umat-Mu. Bahkan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin berkarya sebagai utusan-Mu, yaitu pembawa damai sejahtera. Kuatkan iman kami dan curahkan kuasa-Mu atas kami ketika kami takut dan merasa lemah. Roh Kudus-Mu, penolong dan penghibur, yang memberikan kami ketenangan, kedamaian, dan sejahtera. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan persekutuan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Jakarta bersama majelis dan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan terus menuntun dan memberkati mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Di dalam pekerjaan mereka, hadirlah dan berkatilah ya Tuhan. Secara khusus, majelis jemaat yang mengelola penata layanan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk mereka dapat melayani dengan baik, sehingga damai sejahtera Tuhan dihadirkan di tengah-tengah persekutuan ini. Berbagai problematika, perbedaan pandang di tengah-tengah pelayanan jemaat di sini, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan bagi pelayan-pelayan-Mu, sehingga pelayanan di tempat ini terus berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan, mereka yang sakit, secara khusus Bapak Yesaya Rante, pemulihan pasca operasi di Makassar, Ibu Rince, Ibunda Bapak Freddy Gasson pasca operasi ginjal, Venesia Agnes Tampaguma, anak Ibu Rosalina. Bahkan beberapa kaum keluarga yang tidak dapat kami sebutkan, yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan saudara-saudara kami yang berbagai dalam pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan suami dan istri, anak-anak. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk memberikan kekuatan dan keteguhan iman, sehingga mereka mampu melewati hari-hari yang sulit. Berikan damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan umat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang bekerja baik di luar negeri maupun di Indonesia. Bahkan mereka, para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkatilah.
bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang dalam pendidikan. Tuhan kiranya memberikan hikmat akal budi, kecerdasan, kepintaran, supaya mereka dapat menyelesaikan tugas pendidikan mereka pada waktunya. Dan di sana keluarga-keluarga menggabungkan dan memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami. Biarlah keamanan, kenyamanan, ketertiban, bahkan keadilan terus dihadirkan di negara bangsa ini. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para kabinet, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, kepala desa, sampai kepada daerah-daerah pedalaman sekalipun. Tuhan berkatilah mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas fungsi dalam rasa dan takut kepada Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan dan pertahanan TNI Polri. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan, sehingga mereka boleh menjaga stabilitas keamanan di negara bangsa ini. Kami bersyukur karena pada pekan ini Presiden Joko Widodo telah melakukan perkunjungan kepada kedua negara secara khusus, Ukraina dan Rusia. Biarlah apa yang dibicarakan sebagai wujud kehadiran bangsa dan negara Indonesia bagi penciptaan damai bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana firman yang tersampaikan pada pagi ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bersyukur bersama untuk beberapa jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun usia yang Tuhan tambahkan. Ulang tahun pernikahan Diaken Herman dan Ibu Lin Parulu 30 Juni yang lalu. Ulang tahun Ibu Maria Parulu pada 2 Juli kemarin. Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas saudara-saudara kami ini, atas berkat dan penyertaan Tuhan terus menyertai dan meneguhkan mereka. Kami pun berdoa untuk berbagai persembahan syukur jemaat di tempat ini yang telah membawa persembahan baik ungkapan syukur maupun persembahan lain. Biarlah Tuhan memberkati. Kiranya apa yang mereka lakukan berikan untuk pelayanan jemaat di tempat ini, tidak menjadikan mereka berkekurangan. Ini doa, syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyambut dan mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kami angkat doa kami ini dan alaskan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti Tuhan telah memaafkan kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan,
Selamat datang jam ibadah jam 8 sampai 9.30. Kata majelis Kepil Jemaat Jakarta Minggu 3 Juli 2022. Dengan sukacita majelis menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada umat atas kehadirannya beribadah pada hari Minggu ini. Mewakili majelis dan jemaat, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. M. Tomana MTH yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Yang berulang tahun tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta, ulang tahun pernikahan Bapak Yaken Herman Cerupa dengan Ibu Lin Paruru 30 Juni, Ibu Maria Paruru 2 Juli. Majelis dan jemaat ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia, dan semakin setia mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pokok-pokok doa tadi juga sudah didoakan oleh Bapak Pendeta. Bersyukur atas usainya percakapan MPS Kepil dengan MPD Kepil Jemaat Jakarta. Doakan terus kiranya ada penyelesaian yang bersumber dari hikmat Tuhan. Doakan pemerintah, bangsa dan negara, khususnya keamanan dan ketertiban, agar tetap kondusif dan upaya pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Jemaat yang bekerja di luar negeri, pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak dalam pendidikan, jemaat yang sakit agar disembuhkan, khususnya sedang dalam pemulihan masing-masing. Tadi didoakan juga oleh Bapak Pendeta. Yang pertama, Bapak Yesaya Rante, pemulihan pasca operasi di Makassar. Beliau sekarang sudah ada di Malini. Ibu Rite, Ibunda Bapak Ferdi Gasong, pasca operasi ginjal. Finencia Agnes Tampanguma, anak Ibu Arnold, kayaknya ada di tengah-tengah kita sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, saya jemput jemaat berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera. Lakukanlah dan beritakanlah firman Tuhan yang kamu dengar pada hari ini. Jemaat menyanyi NKB 201 bait 1. Yang
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.